Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Setiawan, NPM 20120111123, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Ahmad Saleh SHMH. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam buku Hukum Tata Negara sebagai salah satu syarat untuk kelulusan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya mengambil materi di bab 8, yaitu tentang negara hukum dan demokrasi. Jadi, di dalam bab negara hukum dan demokrasi ini dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama yaitu arti negara hukum, yang kedua tipologi negara hukum, yang ketiga arti demokrasi, dan yang keempat itu tipologi demokrasi. Yang pertama yaitu arti negara hukum. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi di mana semua warga negaranya berada di dalam negara tersebut. Adapun unsur-unsur negara yaitu ada 5. Yang pertama, adanya jaminan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, asas legalitas, dan penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Yang kedua yaitu tipologi negara hukum. Istilah negara hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Rechtsstaat atau sistem hukum yang bertumpu kepada sistem hukum kontinental atau yang lebih disebut dengan civil law atau modern Roman law. Yang kedua yaitu rule of law atau sistem hukum yang lebih bertumpu pada sistem hukum common law. Selain 2 konsep negara hukum di atas, dibagi lagi menjadi 3 negara hukum. Yang pertama, negara hukum Pancasila. Omar Seno Aji mengatakan bahwa salah satu ciri negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Yang kedua yaitu negara hukum Islam. Nah, negara hukum Islam ini sering disebut dengan nomokrasi Islam. Adapun ciri-ciri dari negara hukum Islam atau nomokrasi Islam ini yaitu amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Yang ketiga yaitu negara hukum sosialis. Negara hukum sosialis ini adalah suatu konsep yang negaranya itu dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Tidak hanya itu, berdasarkan perkembangannya, negara hukum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, negara hukum liberal atau formal, yaitu suatu konsep yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu negara hukum material, yaitu suatu konsep yang pelaksanaannya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga yaitu arti demokrasi. Demokrasi ini berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Sehingga kata demokrasi ini sering diartikan yaitu sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat atau seringkali disebut dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat yaitu tipologi demokrasi. Dalam ilmu politik dikenal 2 pemahaman tentang demokrasi, yaitu yang pertama, pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Pemahaman secara normatif ini, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara, misalnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selain itu, ada 2 kelompok aliran penting tentang demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi konstitusional, yaitu apabila pelaksanaan demokrasi ini menghormati dan melaksanakan keberadaan hukum yang ada. Dan yang kedua, yaitu demokrasi komunisme, apabila demokrasi lebih menitik beratkan pada pelaksanaan sosialisme sebagai ajaran dalam negara komunisme. Demikian resum tentang materi negara hukum dan demokrasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya menyampaikannya kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.